Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 16 ayat 1 sampai 21 sampai 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Kebenaran hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Barangkali kita juga pernah mengalami seperti yang dialami Yeremia. Dia ditugaskan Tuhan untuk mewartakan sabdanya, tapi dia merasa mendapat tekanan dari Tuhan. Tekanan juga dari orang-orang. Ia merasa tertekan karena orang-orang mengejek dia. Apa yang dikatakannya disepelekan. Dia tertekan. Orang-orang mengolok-olok dia, bahkan menyingkirkan dia, diasingkan. Dia merasa berat untuk menjadi pewarta sabda Tuhan itu. Sungguh berat sampai ia merasa kecil, merasa tidak kuat. Ia mau menolak, tetapi ketika ia merenungkannya, ia merasakan kekuatan yang datang dari hati dan budinya. Budiku terasa membuat aku terbakar.
api itu membakar tulang-tulangku. Aku tidak dapat menolak permintaan Tuhan itu. Karena kalau aku tidak berkata-kata, aku merasa tulang budiku itu tidak lagi kuat. Hatiku tidak lagi berteguh. Aku tidak dapat menolak apa yang ditugaskan Tuhan kepadaku untuk mewartakan firman-Nya. Hatiku itu terasa begitu panas berkobar-kobar untuk mewartakannya. Apapun yang menimpa aku. Itu Yeremia. Mungkin kita pun juga merasakan seperti itu ketika kita dengan tekun beribadah kepada Allah. Ketika kita mungkin diejek atau disingkirkan oleh orang-orang tentang iman kita itu. Karena itu pula yang dialami oleh Petrus. Petrus itu baru saja menanggapi Yesus yang menanyakan, "Siapa aku ini menurut pendapatmu?" Petrus dengan segera berkata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah." Mesias atau Al-Masih atau Kristus. Bahasa Yunani Kristus itu artinya raja yang diurapi oleh Allah. Yesus itu yang dikenal oleh Petrus. Namun sesudah itu ketika Yesus mengatakan siapa Kristus itu, dirinya itu, bahwa ia akan mengalami penolakan oleh tua-tua, oleh imam-imam, dan oleh ahli-ahli Taurat. Ia akan ditolak, bahkan dibunuh. Tapi bangkit pada hari ketiga. Dan ketika Petrus mendengar itu, ia menegur dengan keras. Beraninya ia menegur Yesus. Sampai-sampai Yesus pun membentak dia. "Iblis engkau, karena engkau memikirkan bukan apa yang ada di pikiran Allah, melainkan di pikiran manusia." Itu Yesus mau menyatakan bahwa dia itu raja, tetapi bukan menurut gambaran manusia. Gambaran Allah itu, raja yang mulia itu, dia mulia karena dia dimahkotai duri. Dia disalibkan dengan mahkota itu. Itulah kemuliaan Allah. Bayangan kita kemuliaan itu artinya disanjung-sanjung, duduk di atas tahta, dihormati oleh orang-orang di mana-mana. Tapi raja yang datang dari Allah ini ditolak. Dia menyebutkan, Yesus itu menyebutkan 3 hal yang menolak dia. Tua-tua. Tua-tua itu artinya orang yang sudah mengalami hidup ini cukup lama. Yang seharusnya katakan beradab atau mengenal apa itu hidup yang baik. Hidup yang kudus. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Yang kudus, yang dikatakan Yeremia, yang kudus, yang murni, yang benar.
Tetapi tua-tua ini sungguh menakutkan Yesus. Kemudian juga dikatakannya tentang imam-imam. Imam-imam itu pembawa persembahan. Setiap orang yang mau mempersembahkan kepada Allah lewat imam-imam itu. Kurban bakaran, kurban makanan, atau harta, atau emas, atau perak. Itu pembawanya imam-imam, rohaniwan, dipercayakan oleh Allah melalui Musa itu. Tetapi justru imam-imam itu yang lupa bahwa sebenarnya pembawa persembahan itu harus yang punya rasa pengorbanan yang besar. Tetapi imam-imam yang menolak Yesus itu ternyata bukan imam yang sejati, karena mereka itu menghormati persembahan itu dan bukan mezbahnya. Mereka itu sebenarnya yang harus murni lebih dahulu. Kemudian dikatakan Yesus tentang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu orang yang sebenarnya harus bijaksana karena sudah punya pengetahuan tentang Taurat itu, tentang hukum Allah itu. Seharusnya mereka itu budinya cemerlang. Budi dan hatinya seharusnya mengenal Allah itu melalui pengetahuannya yang diperolehnya dari sabda Tuhan itu. Tetapi justru ahli-ahli Taurat itu yang ingin membunuh Yesus. Jadi dunia sampai sekarang itu masih menolak Yesus itu. Kita pun mungkin ada dari firman Tuhan yang tidak cocok dengan kita. Lalu kita berpikir, saya yang benar. Saya yang lebih berpikiran waras gitu. Tetapi kita lupa, firman Tuhan itu misteri hidup bagi kita. Ia harus diungkapkan oleh mereka yang mempersembahkan dirinya, tubuhnya seperti kata Santo Paulus kepada umat di Roma itu, berikanlah tubuhmu. Bukan persembahan itu persembahan yang penting itu justru adalah tubuhmu sendiri. Karena itu bersungguh-sungguhlah mempergunakan tubuhmu ini sebagai alat Tuhan, sebagai persembahan yang murni, sebagai persembahan yang sungguh-sungguh benar, yang kudus. Itu yang dikatakan Paulus kepada kita, seperti dia sendiri dengan sepenuh hati melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semoga kita pun juga merasakan betapa perintah Tuhan itu sekalipun berat, tetapi dia akan berbalas. Tuhan itu mengatakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya karena aku, ya barang siapa ingin mempunyai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dia akan mendapatkannya. Barang siapa mau mengikuti aku, panggullah salib yang kuberikan. Salib yang diberikannya kepada kita. Karena itu mari kita dengan teguh hati, karena percaya bahwa hati dan budi kita ini bergelora mendengar sabda Tuhan itu, ingin melaksanakannya. Itu kerinduan kita, seperti yang kita nyanyikan lagu pembukaan itu. Aku mendambakan, aku rindu akan Tuhan. Jiwaku haus akan Tuhan. Kalau Anda haus,
wartakanlah, kerjakanlah apa yang diminta Tuhan di dalam dirimu, agar kamu dapat berbuat yang benar, yang adil, yang murni kepada sesamamu. Tuhan membutuhkan dirimu untuk menjadi pewarta sabdanya. Artinya yang terlihat mempergunakan seluruh indera ini untuk menunjukkan bahwa misteri itu, Allah itu ada. Allah itu ada di mana-mana. Melalui aku, melalui kamu, melalui setiap orang yang mendambakan keselamatan, yang merindukan kebebasan untuk memberikan dirinya kepada Allah, apapun yang terjadi. Karena itu mari kita bersukacita hari ini, karena hari ini juga dirayakan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kita itu mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi dengan hati dan budi kita. Amin.